Kita mau kaya, mau terkenal, mau hebat, enggak seberapa, saudara. Enggak senang dibanding kekekalan. Jangan seperti bangsa Israel yang seakan-akan memiliki hidup itu hanya di Mesir. Mesir itu bukan rumahnya bangsa Israel, bukan tanah perjanjian. Mesir itu bukan tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya ada di Kanaan. Bagi orang percaya, tanah perjanjian kita, janji berkat Tuhan bukan di bumi ini. Bukan. Tapi janji berkat Tuhan itu langit baru, bumi baru. Dan saya sering mendengar ya kalimat-kalimat yang kesannya janji berkat Tuhan itu di bumi. Karena mereka mau mengidentifikasi diri seperti bangsa Israel. Salah itu, saudaraku, salah. Keliru itu. Epicentrum pusat kebenaran kita itu perjanjian baru, saudaraku. Yesus yang berkata, I am not of the world. You are not of the world. Kamu bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Itu maksudnya, saudara. Seperti bangsa Israel yang harus keluar dari Mesir menuju Kanaan. Padang gurun itu hanya training, tempat latihan. Demikian pula kita harus keluar dari dunia ini. Dan segala pergumulan hidup yang kita alami sekarang ini. Itu cara Allah mempersiapkan kita untuk mewarisi kerajaan surga bersama-sama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita menghadapi berbagai persoalan hidup hari ini, yang kita gumuli bukan hanya bagaimana kita bisa lolos dari persoalan tersebut. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi tersebut. Tetapi yang kita persoalkan adalah bagaimana kita menyelesaikan karakter kita yang belum seperti Yesus. Yang tidak layak sebagai anak-anak Allah. Persoalan bisa belum selesai. Tetapi karakter kita diselesaikan di situ. Karakter kita diselesaikan di situ. Nah, banyak orang tidak mengerti kalau ada masalah datang ke pendeta, ke gereja, tolonglah Tuhan supaya Tuhan menolong saya dari masalah ini. Loh, justru Tuhan yang memberi masalah, bro. Tuhan yang mengizinkan masalah itu. Yang mau diselesaikan itu bukan masalah itu yang penting, tapi karaktermu, kedewasaan rohanimu yang harus ditumbuhkan. Pasti masalah itu tidak melampaui kekuatanmu dan pasti selesai pada waktunya karena selalu ada jalan keluar. Tetapi di sini yang penting bukan bagaimana cepat-cepat keluar dari masalah tersebut. Nah, itu kan contoh orang yang mau menjadikan dunia ini sebagai Firdaus. Cepat keluar dari masalah, cepat mendapat jalan keluar. Lalu di gereja diberi janji, engkau pulang tidak sama seperti engkau datang, masalahmu diselesaikan. Ikut Yesus, masalahmu diselesaikan. Ikut Yesus berarti masalahmu diselesaikan. Tapi kalau sudah mendengar khotbah saya, ikut Yesus berarti membuat masalah. Karena kamu harus di-training di dunia ini untuk menjadi anak-anak Allah. Allah bisa mengizinkan banyak masalah terjadi untuk kebaikan kita, untuk kesempurnaan kita. Jadi saudara mesti mengerti, jangan ya gampang menerima janji-janji seakan-akan pendeta itu hebat kalau berdoa selesai masalah gampang. Apalagi kalau saudara sakit-sakitnya karena saudara ceroboh. Tidak gampang disembuhkan kalau Tuhan gampang menyembuhkan orang-orang seperti ini. Orang itu tidak bertanggung jawab dan Tuhan melanggar firman-Nya sendiri. Yang kamu tabur, kamu tuai. Saya berharap saudara mengerti yang saya sampaikan ini. Hidup kita singkat di dunia ini, saudaraku. Kita hidup hanya untuk mempersiapkan diri buat kekekalan, saudaraku. Hidup kita hanya persiapan untuk kekekalan, saudara. Life is so tragic. Prepare yourself for the eternity. Hidup ini begitu tragis. Siapkan dirimu untuk kekekalan.